Nope. Setuju Pak Tejo? Gimana Mas Garni? Bang Garni? Lah ini Mas Sujio udah dengar orang politik, udah dengar Ustadz tentang yang kita persoalkan. Boleh ngomong perasaan sejujur-jujurnya nggak? Ya, sangat Tapi boleh. tolong jangan dipotong-potong soalnya buzzer ini kadang-kadang motongnya buzzer. Kalau mau jujur, Ya kalau besar kita nggak bisa atur. ya oke. Tapi jangan dipotong-potong lah please yang mau dengerin di rumah. Aku mau jujur aja. Saya tuh ngelihat Rock Mini terganggu Pak. Paling terganggu waktu di bandara di Ngurah Rai itu, di tangga pesawat itu Pak. Tangga pesawat macet. Karena di belakang, di penumpang di dalam macet, di depan saya Rock Mini. Angin kenceng. Itu saya bisa bikin lagu Pak. Gitu loh. Nah ternyata bukan cuma Rock Mini yang mengganggu. Ini kalau mau jujur. Perempuan pakai jilbab juga. Ada asal. Loh Mas serius Sujio Pak? aja. Karena perempuan pakai jilbab lebih cantik Pak. Gitu loh. Saya sering ngapain pakai jilbab, gombior-gombior nggak kelihatan itunya, tapi dia pakai make up. Itu pertanyaan lama saya. Tetap mengundang Pak. Sama dengan Rock Mini itu, dengan segala hormat. Saya bisa bikin lagu atau saya bisa menari atau saya bikin apa? Atau saya bikin lukisan. Nah ternyata terus ada pakai cadar. Nah bagi saya berarti nggak akan mengganggu lagi. Karena make upnya nggak kelihatan. Ternyata mata saja itu sudah gitu. Jadi gimana ini? Apa mata harus ditutup? Lah makanya jadi kalau ternyata kesimpulan saya kalau mau beragama itu dasarnya keyakinan, berilmu pengetahuan dasarnya skeptisisme. Jadi kalau keyakinan, rasionalisasi itu hanya ketika disampaikan kepadanya pakai jilbab supaya gini-gini, tetapi di dalam batin jangan pakai alasan-alasan. Karena jadi nggak kena. Yakin pakai cadar ya yakin aja udah nggak usah pakai kenapa-kenapa. Kayak aku jatuh cinta ke seseorang yakin aja nggak ada kenapa-kenapa. Begitu ada kenapa-kenapa itu sudah bukan keyakinan, itu kalkulasi. Nah tadinya saya kasihan Pak sama orang pakai cadar Pak. Betapa tersiksanya hidupnya. Tapi saya harus jujur, saya itu kalau mendalang, malam mau dalang, sorenya latihan Pak Karni, latihan di tempat. Itu jam 5 sinden-sinden udah gelisah. Kenapa? Karena harus mau dandan. Itu padahal pentasnya baru jam 10 malam. Betapa tersiksanya pakai stagen, gelungan, dia tidur harus begini. Karena sanggul. Dan Pak Karni kalau ke salon minggu pagi itu banyak pagar-pagar rayu itu yang tidur di salon sejak jam 3 pagi begini Pak tidurnya. Sama tersiksanya. Pakai kebaya juga tersiksa. Bahkan ada teman saya Astari Rasi itu pamerannya korset itu Safik. Korset dari baja. Untuk memperlihatkan bahwa menjadi cantik di siksaan. Dan saya beruntung tidak punya istri selebriti. Kalau punya istri selebriti kita para suami di rumah cuma dapat capeknya aja Pak. Apalagi kalau pakai high heel itu Pak. High heel itu menyiksa Pak. Sampai di rumah udah capek gak bisa diapa-apain. Loh, jadi saya nggak fair kalau ngelihat ibu-ibu pakai cadar, saya merasa kasihan. Saya pernah di restoran-restoran karena Pak Hamka tadi, Pak Hamka bilang ada cadar tapi sistem sosial kita tidak mendukung, restoran masih campur, saya kadang-kadang ngelirik. Perempuan kalau pakai cadar, kalau makan mie itu, set dibuka sedikit, dia lirik kiri kanan, begitu nggak ada yang lihat, kadang-kadang dimasukin dari atas. Saya kasihan. Tapi ternyata perasaan saya menipu Pak Karni. Saya ternyata nggak kasihan yang pakai cadar, tapi saya sebel sama suaminya. Karena dia makan lahap aja nggak nunggu istrinya ngeluh kayak gitu loh. Gitu loh. Jadi kesel sama suaminya. Istrinya baru sesuapan, dia sudah 3 suapan tanpa ngeliat istrinya. Itu laki-laki macam apa ini? Ternyata yang paling bisa menjelaskan soal jilbab adalah keyakinan. Begitu sudah yakin pakai jilbab, pakai cadar, silakan. Tetapi keyakinan dan keyakinan ketika itu sudah diekspresikan menjadi suatu keteraturan bersama Pak Karni. Pekarangan rumah saya,
hak privat saya, tapi wali kota, dinas tata kota berhak tahu apa yang saya tanam di dalamnya. Karena takut mengganggu lingkungan. Kita boleh yakin lalu lintas kiri jalan sama kanan jalan sama-sama benarnya. Tapi kalau di Indonesia udah disepakati, ya udah pakai kiri jalan, walaupun kita yakin kanan jalan juga benar. Nah maksud saya mendukung kalau mau ASN menolak itu, ya tolong terima seperti hanya Pak Mahfud tadi, ada hak asasi organisasi. Cuman yang saya tangkap dari ketakutan teman-teman cadar ini, jangan-jangan yang di ASN nggak boleh pakai cadar ini hanya test the water. Kalau ini sukses nanti semua nggak boleh pakai. Saya mendapat degup itu Pak, karena saya laki-laki yang berperasaan. Gitu loh, kalau mau jujur saya sebagai orang sarungan, saya sudah 20 tahun sarungan kemana-mana. Saya marah Pak Ma'ruf Amin pakai celana ketika jadi wapres. Pak Ma'ruf Amin tuh lucu kalau pakai sarung, Mbak Jenaka. Apalagi agak ke atas dikit gitu loh. Jadi kita merasa dekat, begitu sudah pakai celana jauh. Tapi mungkin karena peraturan protokoler seperti artinya gini loh teman-teman. Yang pakai cadar, kalaupun ASN atau nanti tentara atau apa tidak membolehkan atas nama institusi, saya kira itu juga wajib dihormati.